Shalom jemaat. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita Yes. mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami masih bisa ibadah meskipun secara online, tapi kami bersyukur karena kami masih bisa merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu Tuhan. Jamahlah dan lawat setiap kami yang ada di tempat ini, setiap kami yang melihat video online ini. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh disembuhkan, kami Amen. boleh disegarkan, kami boleh Hiburkan. dikuatkan, Amen. kami boleh menerima mukjizat yang daripadamu. Hadirlah Tuhan dan jamah lawat setiap kami. Saat ini kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita pujikan tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil Bagi Dia, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh kuasa firman. tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan apapun juga sebab Dia adalah Tuhan.
Puji nama Tuhan, mari kita pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan hanya kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, Yesus, kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima Kau kasih. yang layak disembah, Yesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Terima kasih. Sebab Yesus. Kau Allahku, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Amin. Yesus. Haleluya. Engkau sungguh adalah Allah yang hidup. Engkau berkuasa Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan. Engkau berkuasa atas seluruh alam semesta ini Tuhan. Kami percaya tidak ada barang yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang heran, Engkau Allahku yang berkuasa. Amin. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Haleluya. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan kami. Hanya Engkau yang sanggup
menghiburkan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami ya Tuhan. Keadaan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, ketika kami tetap percaya, ketika kami tetap menyembah Engkau, ketika kami tetap berdoa kepadamu, kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Amin. Dan kami pegang janji-Mu itu, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau Allah dan selamanya Engkau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali ketemu lagi kita dalam ibadah online H2O ya. Apa kabar semua? Sehat? Diberkati, dipelihara Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan ke kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat kisah orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, hari-hari ini kita harus membangun iman ya. Jadi firman Tuhan saya berikan tema-tema yang menguatkan, yang memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak ada harapan. Firman Allah memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi yang melemahkan. Firman Tuhan memberikan berkat di tengah situasi yang kering kerontang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini orang lumpuh ya sejak lahir dan diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah. Ini seperti satu paradoks, satu hal yang bertolak belakang. Ya, orang yang lumpuh diletakkan di pintu gerbang yang namanya Gerbang Indah. Ya, ini dikontraskan dengan kehidupan orang lumpuh ini yang sejak lahir menjadi beban, ya hidupnya menjadi beban dan sama sekali tidak indah. Ya, dia sudah mungkin sekian puluh tahun ada di gerbang bait Allah untuk apa? Meminta belas kasihan karena memang tidak ada yang bisa dia kerjakan. Ingat kisah tentang orang buta di dekat Yeriko hari Jumat kemarin,
mungkin ada sedikit persamaan di sini ya. Mereka sama-sama tidak berdaya, kerjaannya hanya mengemis. Nah, kalau orang buta yang di Yeriko, kita melihat korelasi antara Yeriko dan yang terkutuk, dan orang buta ini kondisinya yang mungkin terkutuk. Ya, saudara, menjadi beban orang lain, menjadi saudara ya, warga negara yang tidak dianggap lah. Ya, mereka kehidupannya menjadi beban orang lain, sehingga orang akan memandang sebelah mata. Sama seperti dengan orang lumpuh ini, dia diletakkan di gerbang indah. Ya, jadi saya membayangkan mungkin dia ketika sedang nganggur, tidak ada yang memberi, dia melihat ini gerbang indah, kemudian dia melihat hidupnya ya yang sama sekali tidak indah. Tapi stop. Hari itu hidupnya akan segera berubah. Ada major change, ada perubahan yang mendasar, perubahan yang besar yang sedang menanti orang lumpuh ini. Saudara lihat, hari itu ketika dua rasul Tuhan Yesus yang luar biasa, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka jam 3 petang naik ke bait Allah untuk berdoa. Ya, kita lihat ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Ini satu kalimat ganda ya, berganda saudara ya. Lihatlah kepada kami. Tentu orang lumpuh ini melihat ya apa yang bisa dilihat dari kedua rasul ini saudara ya. Apa yang bisa dilihat? Mereka bekas nelayan yang tentunya sangat sederhana hidupnya. Apa yang bisa dilihat? Mereka tidak memakai pakaian branded, tidak pakai aksesoris branded ya. Beda dengan ada orang yang melekat di tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, nilainya miliaran saudara. Mungkin bajunya berapa puluh atau ratusan juta, mungkin ikat pinggangnya bermerek, ya semuanya bermerek. Ya saya dikasih tahu cara pengucapan Chanel atau Chanel apa itu? Chanel ya. Jadi itu ngomongnya aja susah. Atau mungkin apa? LV, Louis Vuitton. Saya diajari saudara. Puji nama Tuhan, banyak sekali. Tapi ketika Petrus Yohanes berkata, lihatlah kepada kami. Seolah-olah mereka berkata, coba kamu lihat apa yang tidak kelihatan, yang kami punya. Ya. Jadi mungkin orang-orang yang lalu lalang masuk ke bait Allah untuk berdoa, yang memberikan orang lumpuh ini sedekah, tidak pernah berkata seperti Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Coba kamu perhatikan apa yang kami punya yang tidak kasat mata. Ya. Jangan hanya lihat dari penampilan lahiriah, lihatlah apa yang secara rohani kami punya. Itu maksud Petrus ketika dia berkata lihatlah kepada kami. Jangan hanya nampak hal-hal jasmaniah, kekayaan ya, saudara, aksesoris yang mahal-mahal atau yang mehong, bahasa gaul anak sekarang ya, bahasa milenial. Enggak, tapi coba lihat lebih dalam. Lihat lebih apa saudara ya, kepada hal yang tidak kelihatan. Lihatlah kepada kami. Ya. Saudara, secara materi mereka tidak kaya. Ya, mereka tidak kaya, mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Bagi mereka kemuliaan dunia ini sudah pudar, ya, fade, sudah hilang. Karena mereka hanya fokus kepada kemuliaan yang akan datang. Lihatlah kepada kami. Petrus seakan-akan mengajar orang lumpuh ini untuk melihat sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih value nilainya daripada sekedar uang sedekah. Dan saya katakan tadi di depan, hari itu
Orang lumpuh ini mengalami major change, perubahan yang mendasar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Lihat, paradigma yang lama dari orang lumpuh ini ya, paradigma pengemis saudara. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jelas sekali ya, apa yang diharapkan kira-kira Ko Patrick dari orang pengemis yang minta kepada kita? Apa yang diharapkan? Duit, uang, ya, charity. Itu yang diharapkan. Tapi sekali lagi Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Mereka tidak memakai emas dan perak, jelas saudara ya. Dan ketika orang lumpuh ini mengharapkan materi, ya, sudah kelihatan dari wajahnya ya saudara ya. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jelas sekali. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret. Ya, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Ya, saya agak lambat di sini saudara karena kita semua coba meresapi kira-kira orang lumpuh ini mengharapkan beberapa ya mungkin rupiah saudara ya, mata uang di sana waktu itu. Mungkin taruhlah sekarang kita mengharapkan 10.000 rupiah atau 5.000 rupiah dari hasil mengemis. Lalu tiba-tiba orang yang kita minta berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Wah, salah sasaran ini. Ya, kalau lagunya film DKI saudara ya, baju merah jangan sampai lolos. Waktu ngamen, baju biru jangan sampai lolos. Wah, ini salah sasaran. Orang lumpuh ini mulai ado ciut di sini. Apa? What? Emas dan perak tidak ada padanya. Mereka ternyata bukan orang kaya. Wah, salah nih saya. Salah sasaran. Ya. Nah, saudara, tapi lihat ada kejutan yang menanti. Yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes ternyata adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia jauh lebih tidak bisa dibandingkan dengan emas dan perak. Dia yang empunya semua emas dan perak di alam semesta ini. Dia yang punya. Dia yang punya langit dan bumi seisinya. Itu yang dipunyai Petrus. Sehingga Petrus merasa, ketika aku punya Yesus, aku tidak perlu yang lain. Enggak perlu emas dan perak lagi. Ya, saudara, kita mau pilih mana nih? Coba saya tawarkan kepada jemaat. Mau pilih emas perak, punya emas perak atau punya Yesus? What? Punya kedua-duanya, tidak mau kalah, sudah tidak mau rugi nih jemaat ya. Punya kedua-duanya. Ingat sebuah lagu yang mengatakan, emas perak dan permata tiada artinya. Kalau Mas Patrick ada artinya saudara ya. Puji nama Tuhan. Emas perak dan tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai. Jelas ya, secara rohani saya tahu saudara akan memilih punya Yesus. Amin. Coba ada yang nawari saudara 1 kilo emas untuk tinggalkan Yesus. Mau? Mau? Atau 10 kilo emas tinggalkan Yesus. Kamu punya emas tapi nggak punya Yesus. Mau? Nggak mau. Kenapa? Karena ketika kita punya Yesus, we have everything. Kita punya segalanya. Ya, jangan pernah mau ditukar. Ya, saudara, ini kalimat ini dalam sekali. Lihatlah kepada kami. Emas perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai oleh rasul-rasul ini? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Haleluya. Apa yang terjadi? Orang lumpuh ini tidak punya
tidak mendapatkan 10, 20 ribu perak, 50 ribu perak, 100 ribu, enggak. Tapi kita lihat ayat yang ke-7, lalu ia, Petrus yang memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak dan ya saudara berjalan kian kemari. Hal yang tidak bisa dilakukan seumur hidupnya, entah sudah berapa puluh tahun. Dan baru pada hari itu perubahan besar terjadi dalam kehidupannya. Dia berjalan, dia berlari, dia melompat. Saya mau bertanya, adakah kebahagiaan itu bisa diukur dengan emas dan perak? Enggak ada. Ya, kesembuhan dari penyakit lumpuh yang diderita sejak lahir, entah sekian puluh tahun, ya. Kemudian tiba-tiba dia bisa berjalan, dia bisa berlari, melompat-lompat ke sana kemari. Bisa ditukar enggak kebahagiaan itu? Atau mungkin begini, kita balik saja. Ya wes, kamu tetap lumpuh, ini tak kasih emas perak, pilih mana? Dapat emas perak atau berjalan? Coba saya tanya ke Patrick. Ini ditukar wes. Kamu kan lumpuh, sekarang bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat. Wes ditukar lagi, kamu tetap lumpuh, tak kasih emas perak, pilih mana go? Berjalan lah. Ya anak kecil pun tahu, berjalan. Ya. Dan ini memuji Allah, saudara. Ya, serta melompat-lompat memuji Tuhan. Terima kasih, haleluya. Mungkin dia menyanyi ya, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-muji Tuhan sambil menari-menari, melompat-lompat. Hidupnya menjadi indah. Ya. Tidak hanya gerbangnya yang indah, tapi di gerbang indah itu, hari itu orang lumpuh ini menemukan keindahan yang sejati dalam kehidupannya. Yaitu ketika Yesus orang Nazaret itu menjamah hidupnya, menjamah sakit penyakitnya, dan dia menjadi sembuh. Dia memuji-muji Allah. Dan mungkin itu pujian pertama yang keluar dari mulutnya semenjak dia lahir. Ya, itu pujian yang pertama kali dia bisa memuji-muji Tuhan, bersukacita, menyanyi, memuji Dia. Ya, indah sekali hidupnya ketika Yesus Kristus orang Nazaret itu menjamah kehidupannya, menjamah hidupnya. Ada breakthrough, ada perubahan yang besar, mendasar terjadi dalam kehidupannya. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inti dari kisah ini apa? Bapak Ibu, selama kita berjalan dengan penglihatan, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita rasakan, maka kita akan akan terluput melihat hal yang luar biasa yang ada di baliknya. Ketika kita hanya tertuju kepada materi, emas dan perak, ya kita mengharapkan itu aja seumur hidup kita akan melihat pemilik seluruh emas dan perak yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, ya, luput dari pengamatannya. Itu sebabnya Petrus berkata, lihat lebih dalam. Take a closer look. Lihat lebih dalam. Lihat lebih teliti. Jangan terfokus kepada emas dan perak. Itu membutakan kita untuk mendapatkan apa yang lebih dahsyat daripada sekedar emas, perak, dan permata. Ketika orang lumpuh itu akhirnya bisa mengalami Yesus, dia sudah lupa dengan emas dan perak. Karena apa? Apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes jauh
tidak bisa dibandingkan dengan segala harta benda yang ada di dunia ini. Dan itu yang akhirnya diberikan kepada orang lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini akhirnya juga memiliki Yesus. Dan ketika kita memiliki Yesus, we need nothing. When we have Jesus, we need nothing. Ya, kita tidak perlu apa-apa lagi karena kita punya pemilik alam semesta dalam kehidupan kita. Masih khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai? Masih khawatir nggak punya emas, perak, permata? Miliki Yesus dan kau memiliki segalanya. Have Jesus and you have everything. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini firman Tuhan, dan pastikan kita memiliki Yesus ya. We have Jesus dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Dan ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Ya, puji nama Tuhan. Lihat lebih dalam, lihat lebih teliti. Take a closer look. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya firman-Mu membawa penghiburan, kekuatan, membawa penyegaran bagi kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk bisa melihat lebih dalam, melihat lebih teliti, melihat apa yang tak terlihat. Terima kasih. Luar biasa Engkau buat kami semuanya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, mengikuti, menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu baru setiap hari. Terima kasih. Saudara jemaat, kita mengangkat tangan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah, damai dan sejahtera. Sukacita dari Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita, menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita, mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati, disertai Tuhan, sama-sama katakan amin.